Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu guru hebat, salam guru penggerak. Kali ini saya akan menampilkan video aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik bersama rekan sejawat. Adapun tujuan dari kegiatan ini yaitu CGP mempraktikkan rangkaian supervisi akademik dalam pembelajaran dengan menggunakan paradigma berpikir coaching dan melakukan refleksi terhadap praktik supervisi akademik tersebut. Kegiatan aksi nyata ini dibagi dalam 3 tahapan, yaitu kegiatan pra-observasi, observasi, dan pasca-observasi. Kegiatan pra-observasi dilakukan sebelum kita mengamati rekan sejawat di dalam kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Dini, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik Ibu. Ibu Dini, hari ini kita akan melakukan observasi, tapi sebelumnya kita ada percakapan pra-observasi. Jadi saya mohon izin untuk direkam tugas saya. Boleh Ibu Dini? Boleh, silakan Bu. Yang ingin saya tanyakan pada pembelajaran hari ini, Ibu Dini mata pelajaran kimia Ibu ya? Iya, benar. Kira-kira apa tujuan pembelajaran Ibu hari ini yang ingin Ibu sampaikan? Yang saya ingin sampaikan hari ini adalah menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi pada siswa. Oke. Nah, kira-kira Ibu ini pada pembelajaran kali ini ada tidak kendala yang mungkin pernah Ibu ini hadapi seperti ini? Pernah, biasanya kalau di saat belajar atau pembelajaran berlangsung, siswa itu ada yang hanya yang aktif itu hanya siswa-siswa itu saja. Kira-kira aspek apa saja yang ingin Ibu Dini kembangkan pada pembelajaran kali ini? Nah, kali ini saya akan mengembangkan aspek keaktifan siswa dalam diskusi dan dalam tanya jawab. Berarti ada pembagian kelompok dan diskusi nanti ya Ibu Dini ya? Iya, ada. Nah, bagaimana kira-kira strateginya ini Ibu Dini untuk mencapai aspek yang ingin dikembangkan? Nah, di sini saya akan menggunakan model pembelajaran discovery learning. Nanti akan saya bagikan menjadi 5 kelompok. Kemudian masing-masing kelompok akan saya kasih tema tentang faktor yang mempengaruhi reaksi. Kemudian di sini akan saya berikan siswa untuk seluas-luasnya mencari informasi dari literatur manapun, boleh dari internet dan dari buku manapun. Kemudian akan saya berikan kesempatan kepada siswa untuk mempresentasikannya ke depan. Kemudian akan ada sesi tanya jawab seperti itu. Baik, berarti di sini Ibu Dini ingin mengembangkan keaktifan siswa ya, dan melakukan strategi dengan menggunakan model discovery learning dan juga Nah, baik, kalau begitu Bu Dini, bagaimana kalau langsung saja kita melakukan kegiatan pembelajaran dan saya melakukan observasi. Baik, ayo. Terima kasih Bu Dini, kita ketemu lagi di kelas ya. Ya. Berikutnya adalah kegiatan observasi. Pada kegiatan observasi ini, CGP mengamati rekan sejawat mengajar di kelas, memperhatikan aspek yang ingin dikembangkan, serta mencatatnya pada lembar observasi.
Yang pertama konsentrasi. Ada yang bisa menyebutkan mengapa sih konsentrasi ini mempengaruhi dari lanjutnya reaksi suatu reaksi kimia. Halaman 290. Saya mau mempengaruhi. Nah, dari laju reaksi natrium dalam bentuk padat. Tersebut mengatakan apa berarti? Apa? Itu bentuk pasar apa? Dia cairkan, dia dalam malam atau dalam tubuh Pada tahapan terakhir, ada percakapan pasca observasi. Kegiatan ini dilakukan setelah observasi di kelas dan didampingi oleh pengajar praktik yang bertindak sebagai pengamat. Assalamualaikum Ibu Dini. Waalaikumsalam warahmatullahi Bagaimana wabarakatuh. kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Nah, sebelumnya kita sudah melakukan observasi di kelas ya. Yang ingin saya tanyakan, masih ingat tidak tujuan pembelajaran saat itu bukan pembelajaran kita? Tujuan pembelajaran yang saya laksanakan itu menganalisis dan menyajikan hasil presentasi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Baik, nah yang dari proses pembelajaran saat itu, kira-kira menurut Ibu apa saja yang sudah berjalan dengan baik di pembelajaran? Saya udah merasa optimal melaksanakan atau menggunakan teknis Simtak model yang saya gunakan ketika saya mengajar di kelas tersebut. Ibu sudah menjalankan sesuai RPP ya Bu ya, menjalankan sesuai sintak-sintak dari model pembelajaran yang dibutuhkan saat itu. Model pembelajarannya apa ya Bu ya? Saya menggunakan model discovery learning. Oh ya, discovery. Ada diskusi siswa di sana ya Bu ya? Iya. Nah, dari kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan, kira-kira menurut Ibu
pasti tidak ada yang kurang dari atau belum optimal ketika melaksanakan pembelajaran. Ketika diskusi Bu, ada beberapa siswa yang kurang kreatif dan maksudnya kurang aktif dalam proses diskusi tersebut. Kemudian kalau ditanya siswa tersebut masih banyak yang malu-malu seperti itu. Jadi menurut Ibu masih ada siswa yang belum aktif dan juga belum kreatif ya, mungkin karena waktu itu dilakukan observasi ya Bu ya, dia merasa ada sedikit malu-malu. Nah, ini dari proses pembelajaran tersebut kira-kira ada yang perlu ditingkatkan? Saya ingin meningkatkan penggunaan teknologi Bu. Di sini tujuan saya supaya lebih menarik agar siswa yang tadi kurang aktif itu bisa tertarik untuk mengikuti pembelajaran dengan baik. Kemudian di sini juga saya mau meningkatkan kreativitas siswa. Itu Bu. Jadi melalui penggunaan teknologi nanti Ibu ingin meningkatkan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran dan juga kreativitas. Dan mungkin kalau seandainya Ibu menggunakan berbagai media mungkin ya, jadi siswanya merasa tertarik. Dan juga kalau seandainya menggunakan teknologi ketika membuat tugas siswanya menjadi lebih kreatif ya Bu ya. Iya. Nah, strategi apa yang akan Ibu lakukan dalam mewujudkan rencana tersebut? Di sini saya akan memberikan petunjuk kepada siswa untuk bebas memilih mau menggunakan aplikasi dalam bentuk video, membuat poster ataupun perekam suara. Jadi saya mau bebaskan siswa untuk memilih sesuai dengan keinginannya, kreativitasnya. Kemudian dia menariknya misalnya ada siswa yang menarik membuat gambar, kemudian ada yang membuat suka yang syuting gitu kan, kemudian ada juga yang suka berbicara seperti pembawa berita seperti itu. Jadi Ibu akan memberikan pilihan-pilihan alternatif bagaimana siswa membuat portofolio tugasnya. Ya. Nah, ini Bu Dini, kita sudah sampai di penghujung pembicaraan pada percakapan pasca ini. Dari rencana-rencana yang sudah Ibu uraikan tadi, kira-kira kapan Ibu bisa memulainya? Itu insya Allah akan saya laksanakan di tahun ajaran baru di semester berikutnya Ibu. Depan ya, tinggal sedikit lagi dong. Ya, siapa nih yang bisa membantu Ibu untuk melaksanakan rencana tersebut? Insya Allah saya akan minta bantuan kepada ibu-ibu CGP Bu Kiki, karena menurut saya ibu-ibu CGP lebih banyak pengetahuannya, kemudian lebih banyak pengalamannya tentang proses belajar dan mengajar. Wah, semampunya akan kami bantu jika ada. Nah, tadi sudah Ibu di sini mengungkapkan bahwa saat pembelajaran kemarin masih ada siswa yang belum aktif, padahal Ibu sudah menyusun rencana pembelajaran supaya siswa itu lebih aktif. Dan juga menurut Ibu masih ada siswa yang belum kreatif, sehingga Ibu nanti menginginkan depannya membuat pilihan-pilihan pada siswa bagaimana mereka membuat portfolio tugas setiapnya, lalu menggunakan teknologi dalam pembelajaran supaya siswa lebih tertarik dan berminat. Nah, harapan saya ke depannya semoga Ibu bisa melaksanakan rencana tersebut dan juga Ibu bisa berkomitmen dan juga konsisten dalam melakukannya dalam proses. Nah, sampai di sini pembicaraan kita Ibu Dini. Ada lagi yang ingin mungkin Ibu tanyakan mungkin? Belum ada, tapi nanti kalau jika ada yang ingin ditanyakan saya akan menghubungkan Ibu. Ya, baik, terima kasih ya Ibu Dini untuk kegiatan hari ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video kegiatan aksi nyata kali ini. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.